Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Arnold yang bekerja paruh waktu di bengkel milik pamannya. Dia mengisi waktu luangnya selama liburan sekolah dengan menjadi montir pembantu, berusaha mengumpulkan uang untuk masa depannya. Meskipun masih bersekolah, Arnold memanfaatkan libur panjang ini untuk bekerja penuh waktu yang memberinya penghasilan lumayan. Bahkan, dia sempat meminta izin kepada pamannya untuk terus bekerja di bengkel tersebut setelah liburan usai. Namun, sang paman dengan bijak menolak permintaan itu. Dia mengingatkan Arnold agar lebih fokus pada pendidikannya, karena dengan begitu, Arnold memiliki peluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan menjadi orang yang sukses. Suatu hari, seorang wanita bernama Selva yang berusia sekitar 30 tahun datang ke bengkel. Selva baru saja pindah ke sebuah apartemen yang berada dekat dengan bengkel tempat Arnold bekerja. Melihat Selva sedang kerepotan menurunkan barang-barangnya, Arnold dengan sigap menawarkan bantuan. Dia membantu Selva membawa barang-barang tersebut ke apartemennya. Setelah semuanya selesai, Selva mencoba memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Namun, Arnold mengatakan dengan sopan, bahwa dia dengan tulus ikhlas ingin membantu. Merasa sedikit terburu-buru, Arnold segera pergi dari sana karena kekasihnya berencana mengajaknya pergi kencan malam itu. Keesokan harinya, Arnold mendapat pekerjaan untuk menservis mobil milik Selva. Dengan penuh semangat, Arnold berjanji kepada Selva bahwa dia akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Mendengar janji tersebut, Selva tersenyum dan menggenggam tangan Arnold sebagai ungkapan terima kasih. Namun, Arnold menangkapi syarat itu dengan cara yang berbeda, mengira bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa terima kasih. Merasa senang karena telah diberi kepercayaan untuk memperbaiki mobil tersebut, Arnold memasuki kendaraan itu sambil membayangkan sebuah momen seolah-olah dia sedang bermain futsal bersama Selva. Beberapa saat kemudian, Arnold dengan bangga mengabarkan kepada Selva bahwa mobilnya telah selesai diservis dan siap digunakan kembali. Selva yang baru saja kembali dari pasar dengan tangan penuh barang belanjaan merasa sangat terbantu ketika Arnold menawarkan diri untuk membawakan barang-barang tersebut ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Selva mengajak Arnold untuk masuk, mengajaknya menikmati segelas minuman sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya. Namun, momen sederhana itu segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Apa yang tadinya hanya ada dalam bayangan Arnold, kini menjadi kenyataan ketika mereka berdua tenggelam dalam momen yang diinginkan Arnold, yaitu sebuah permainan futsal. Di lain waktu, Jenna, kekasih Arnold, tanpa sengaja melihat Arnold sedang berjalan bersama seorang wanita. Karena tidak terlalu memperhatikan, Jenna mengira Arnold hanya sedang bersama temannya dan tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap pacarnya. Jenna yang masih mempercayai Arnold sepenuhnya tidak menyadari bahwa di balik pertemuan itu tersembunyi rahasia yang bisa mengancam hubungan mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan masa liburan sekolah pun berakhir. Saat hari pertama masuk sekolah, Arnold sangat terkejut ketika mendapati bahwa Selva, wanita yang dikenalnya di bengkel, ternyata adalah guru baru di sekolahnya. Rasa malu dan canggung segera menyelimuti Arnold, terutama karena dia telah bermain futsal dengan Selva yang kini ternyata adalah pengajarnya. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan, Arnold berusaha keras untuk menghindari tatapan mata Selva, memalingkan wajahnya karena rasa malu yang mendalam. Jenna, pacar Arnold, mulai merasa curiga melihat tingkah laku Arnold yang aneh, terutama karena ia terus menghindari kontak mata dengan guru baru mereka. Namun situasi semakin rumit ketika suatu hari Arnold dan Selva kebetulan bertemu di toilet sekolah. Tanpa mempedulikan tempat dan situasi, mereka berdua dengan berani kembali mengulangi permainan futsal mereka di dalam toilet sekolah. Sejak kejadian itu, Arnold kembali bisa tersenyum di sekolah, merasa di atas angin karena hubungan rahasianya dengan Selva. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedekatan mereka dan hubungan mereka semakin tak terkendali. Setiap kali ada kesempatan, baik itu di lorong, ruang sekolah, atau bahkan saat jam istirahat, mereka selalu mencari cara untuk bermain futsal. Keinginan yang membara antara mereka membuat Arnold semakin sering menghilang, membuat Jenna bingung dan terus-terusan mencarinya. Hingga akhirnya rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat terungkap.
Suatu malam, Jenna tanpa sengaja memergoki Arnold dan Selva di bengkel pamannya sedang terlibat dalam permainan futsal. Perasaan terkejut dan kecewa seketika menyelimuti Jenna saat melihat pemandangan itu. Jenna yang marah akhirnya berkata langsung dengan Arnold, mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan rahasia Arnold dan Bu Guru Selva. Meski Arnold terus berusaha membela diri, menyangkal dan berusaha menutupi kebenaran, tetapi itu semua sia-sia. Jenna telah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tidak hanya itu, Jenna bahkan berusaha keras untuk menjauhkan Arnold dari Selva, berharap agar hubungan terlarang itu segera berakhir. Puncak kemarahan Jenna terjadi ketika Selva memberikan nilai buruk kepada Arnold. Jenna yang kecewa dan kesal langsung ingin meminta penjelasan mengapa Selva bertindak demikian. Saat dia menemui Selva dan bertanya, Selva dengan dingin menjawab bahwa dia bebas memberikan nilai apapun yang diinginkannya. Namun di balik sikap dingin itu ada niat tersembunyi, yaitu Selva sebenarnya tidak rela jika Arnold lulus. Dia ingin terus memiliki alasan untuk bermain futsal bersama Arnold setiap hari di sekolah, dan menahannya dengan nilai buruk adalah caranya untuk memastikan hal itu terjadi. Merasa putus asa dan sangat peduli dengan masa depan Arnold, Jenna kemudian berusaha membujuk Selva agar mau mengubah nilai Arnold. Dia tahu betapa pentingnya nilai itu bagi kelulusan Arnold, dan dia tidak ingin melihat Arnold gagal hanya karena ambisi egois Selva. Ketika bujukan biasa tak berhasil, Jenna bahkan siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa Selva mengubah keputusannya dan memberikan Arnold nilai yang layak. Pada akhirnya Selva membuat sebuah permintaan yang tak terduga. Ia menginginkan Jenna untuk bermain biola dengannya. Jenna yang tidak bodoh segera melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk mengembalikan keadaan. Dengan cerdik, Jenna merekam seluruh aksi Selva saat mereka bermain biola bersama. Rencana Jenna kemudian semakin matang dan ia berniat menggunakan rekaman tersebut untuk memeras Selva dan melaporkannya kepada pihak sekolah. Saat Jenna menunjukkan rekaman itu kepada Arnold, Arnold awalnya menolak ide tersebut. Ia khawatir bahwa tindakan ini akan menimbulkan masalah besar yang panjang dan berlarut-larut. Namun Jenna tetap bersikukuh dengan rencananya, bertekad untuk membongkar perbuatan Selva. Dalam sebuah argumen yang memanas, Arnold tanpa sengaja mendorong Jenna hingga kepalanya terbentur tembok dan terluka. Kejadian ini kebetulan disaksikan oleh Selva yang langsung mengancam akan melaporkan Arnold kepada kepala sekolah. Namun Arnold tidak tinggal diam. Ia mencegah Selva untuk melaporkan kejadian tersebut dengan ancaman yang lebih besar, yaitu menyebarkan rekaman yang menunjukkan tindakan Selva dengan Jenna. Terintimidasi oleh ancaman tersebut, Selva akhirnya mengurungkan niatnya untuk melapor. Meskipun Arnold memutuskan untuk tidak menyebarkan rekaman tersebut, Jenna yang merasa tidak lagi memiliki pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Rekaman itu akhirnya tersebar dan dampaknya sangat besar. Selva segera dipanggil oleh pihak kepolisian dan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kejadian ini mengakibatkan Selva dipecat sebagai guru di sekolah tersebut. Di sisi lain, Arnold dan Jenna berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. Dan Arnold juga memutuskan untuk tetap bekerja sebagai montir di bengkel pamannya. Lalu film pun selesai.